Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid ini, dan mudah-mudahan apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang melaksanakan salat subuh yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita termasuk bagian di antara mereka. Rasulullah telah menyatakan bahwa man shalla al-bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat bardain, dua waktu dingin, yaitu salat asar dan salat subuh, maka dia akan masuk surga. Dan juga salat subuh adalah salah satu di antara sekian amalan yang mendapatkan kebaikan secara khusus. Di antaranya adalah salat yang disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang, di mana malaikat malam menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan hamba-hambaku saat kamu datang dan apa yang dilakukan hamba-hambaku saat kamu pergi. Maka malaikat penjaga malam mengatakan, saat aku datang mereka sedang melakukan salat asar, dan saat aku akan pergi mereka melaksanakan salat subuh. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lupa dan selalu kita ingat bahwa di setiap pagi hari ada dua malaikat yang mendatangi kita, di mana dua malaikat ini secara sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita. Maka kepada orang-orang yang di pagi hari ini bersedekah, malaikat akan berdoa kepada Allah meminta kebaikan-kebaikan, meminta barokah kepada Allah untuk orang yang bersedekah, meminta agar hartanya diluaskan, hartanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat satunya lagi berdoa kepada Allah kepada orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak dan enggan untuk bersedekah, didoakan kebinasaan dan kehancuran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupakan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kita usahakan untuk sedekah, jangan sampai dalam satu bulan kita tidak pernah sedekah. Kalau perlu agar bisa tiap hari, kalau bisa, walaupun itu sedikit tapi kita kumpulkan. Misalkan tidak kita kasihkan langsung kepada yang berhak, kita niatkan hari ini saya sedekah 5.000 atau sedekah 10.000, kita simpan, kita masukkan celengan, kemudian sepekan sekali kita setorkan atau kita sedekahkan secara kolektif. Namun niatnya adalah sedekah tiap hari.
Kalau memang memungkinkan tiap hari dikasihkan langsung maka lebih baik. Maka bagi orang-orang yang sodako di pagi hari didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, dan siapa yang tidak suka bersodako, orang yang sangat perhitungan, orang yang sangat pelit, maka didoakan kehancuran dan kebinasaan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah dan merasa lapang ketika mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk bersodakoh. Kemudian juga kita selalu berharap kepada Allah, kita termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan doa keberkahan di pagi hari, sebagaimana beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan barokah kepada umatku di waktu pagi harinya. Maka kita memulai kehidupan kita di hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat sunnah, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sejenak duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kita di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, di atas Islam, di atas hidayah, hingga kematian mendatangi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Harapannya selalu saya ulang-ulang bahwa kalau kita mengkaji tentang tanda-tanda kiamat, semoga kita semakin sadar bahwa hari yang kita lalui, satu hari yang kita lewati, berarti satu hari kita semakin dekat dengan akhirat. Dan satu hari yang kita lalui berarti satu hari kita semakin menjauh dari dunia. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan-urusan dunia yang akan kita tinggalkan, sementara kita santai dengan urusan-urusan akhirat yang akan kita tuju. Sangat rugi, ya. Bahkan termasuk orang-orang yang disebut orang yang bodoh, karena orang yang cerdas, al-qayyis, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi setelah kematian. Maka sebaliknya, kalau orang itu sibuk mencari dunia yang akan ditinggalkannya dan dia lupa mencari bekal akhirat, berarti kebalikan dari cerdas, yaitu orang-orang yang tertipu, orang-orang yang bodoh. Maka mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, kita semakin sadar bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali. Bahwa kiamat yang dulu 1500 tahun yang lalu Rasulullah menyampaikannya, bu'ithu ana wasa'aka hataini, saat aku diutus hari ini dengan hari kiamat sedekat 2 jari ini. Maka 15 abad telah berlalu, berarti kita jauh lebih dekat lagi dengan kiamat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Maka harusnya kita lebih siap, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mengetahui tanda-tanda kiamat yang mayoritas adalah keburukan-keburukan, semoga kita bisa terhindar dari segala keburukan-keburukan dari tanda-tanda kiamat tersebut. Memasuki poin yang ke-22 dari tanda-tanda kecil kiamat, yaitu kathratul qatli, banyaknya pembunuhan. Ada beberapa hadis yang akan kita bahas. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kita membiasakan apabila disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sholawat. Disebut orang yang pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersolawat. Kalau dalam kajian yang hanya setengah jam disebut nama Rasulullah 20 kali, kita sudah bersolawat 20 kali.
Sementara Rasulullah menyatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu biha asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau kita baca salawat 20 kali, berarti Allah bersalawat untuk kita sebanyak 200 kali. Seandainya pada pagi hari ini kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan nasihat, kita hanya bisa bersalawat 20 kali, ini kebaikan yang besar, apalagi plus dapat ilmu. Maka jangan lupa setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat kepada beliau. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaksural harju." Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyaknya pembunuhan. Artinya bukan kiamatnya yang tidak terjadi, tapi maksudnya ada syarat datangnya kiamat. Kalau syarat itu terpenuhi maka kiamat datang. Kalimat la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, maksudnya bukan berarti kiamatnya tidak terjadi, tapi kita lihat di belakangnya hatta, sehingga. Tidak akan terjadi kiamat sehingga atau sampai kalian menjumpai banyaknya al-harju. Ditanya oleh para sahabat, "Wamal harju ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud al-harju wahai Rasulullah? Qala al-qatlu, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Kemudian dalam riwayat Bukhari, tadi riwayat Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud dari riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yadayyi sa'atu ayyamul harji yazulu fiha al-ilmu wa yudharu fiha al-jahlu." Qala Abu Musa, "Wal harju al-qatlu bilisanil habasyah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang datangnya kiamat akan ada hari-hari pembunuhan, di mana ilmu akan diangkat atau hilang dan kebodohan semakin meluas. Dan Abu Musa berkata, al-harju, yang dimaksud al-harju adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan, bilisanil habasyah, dalam bahasa Habasyah atau Ethiopia. Al-harju dalam bahasa Ethiopia dan bahasa Arabnya adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan. Kemudian saya bacakan dulu nanti penjelasan di belakang. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna baina yadayi sa'ati al-harju." Menjelang datangnya kiamat akan terjadi banyak pembunuhan. Berkata para sahabat, "Wa mal harju?" Apa yang dimaksud al-harju, pembunuhan itu? Rasulullah menjawab, qala al-qatlu, yaitu pembunuhan. Lalu para sahabat mengatakan, "Aktsaru mimma naqtul, inna naqtulu fil 'amil wahid aktsaru min 70,000." Wahai Rasulullah, bukankah kami dalam 1 tahun itu sudah membunuh 70.000 orang? Ini para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud pembunuhan itu seperti yang kami lakukan, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat berperang, yang berlanjut di zaman para sahabat. Para sahabat bertanya, apakah pembunuhan sebagai tanda kiamat itu apa yang kami lakukan? Karena kami kalau dihitung-hitung 1 tahun itu membunuh 70.000. Maka Rasulullah menjawab, "Innahu laisa biqatlikum al-musyrikin walakin qatala ba'dukum ba'do." Yang dimaksud pembunuhan di sini bukan pembunuhan dalam rangka berperang, membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Akan tetapi tanda kiamat itu kalau kalian membunuh antara yang satu dengan yang lainnya, di antara kalian kaum muslimin. Kalau terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin, maka itu tandanya kiamat sudah sangat dekat. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma'ana ukulana yauma idzin?" Bukankah pada hari itu kita masih memiliki akal sehat? Kenapa saling membunuh hai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Innahu layunza'u uqulu aktsaru
uqulu aktsari ahli dzalika zaman wa yukhallafu lahu aba'an minan nas. Ya. Yahsabu aktsaruhum annahu ala syai' wa laisu ala syai'. Sesungguhnya pada hari itu akal-akal kebanyakan dari manusia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan manusia-manusia yang tak berarti. Ya. Mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, padahal mereka tidak di atas kebenaran. Bapak Ibu jamaah sekalian, satu lagi hadis nanti saya jelaskan di belakang dari Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadri al-qatil fima qatal walal maqtulu fima qutil." Faqila kaifa yakunu dzalik? Qala al-harju al-qatil wal maqtul finnar. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Berarti demi Allah. Demi Allah tidak akan hancur dunia ini, tidak akan terjadi kiamat sampai datang kepada manusia hari-hari di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ya. Faqila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu terjadi wahai Rasulullah? Qala al-harju, yaitu banyaknya pembunuhan, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membunuh itu secara asal hukumnya haram. Siapapun yang dibunuh, Islam mengajarkan kepada kita jangan menggampangkan nyawa orang. Secara asal, kita bicara asal hukum dari membunuh, hukumnya haram semua orang. Siapa yang membunuh satu jiwa secara sengaja, maka dia seolah membunuh seluruh manusia. Jadi Islam sangat menghargai darah manusia, Islam sangat menghargai nyawa manusia. Secara umum tidak boleh kita membunuh sama sekali siapapun itu. Kemudian setelah itu ada yang dikecualikan, yang boleh dibunuh, diantaranya adalah dalam saat perang. Pilihannya kita dibunuh atau membunuh. Dan itu pun dalam rangka perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memusuhi kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Kemudian untuk kaum muslimin diharamkan saling membunuh, bahkan diharamkan saling mengambil hartanya dan juga merusak kehormatannya. Ya, kecuali ada alasan, diantaranya Rasulullah menyatakan tidak boleh ditumpahkan darah seseorang yang bersyahadat, ya, kecuali alasannya adalah 3 hal. Ya, tidak boleh ditumpahkan darah orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kecuali salah satu dari 3, illa bi ihda thalathin. Yang pertama yang boleh dibunuh adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu dalam kasus qisas. Walaupun dia muslim, maka kalau dia membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, maka dihukum dengan hukum qisas, yaitu dibunuh. Dan yang melakukan adalah pemerintah muslim, bukan main hakim sendiri. Ada keluarga kita yang dibunuh, orangnya kita bunuh juga, maka ini tidak dibenarkan. Harus melalui mekanisme yang detail. Apa benar dia pembunuhnya, ada saksi, ada bukti, akan disidang, lalu setelah itu divonis, barulah dihukum hukum bunuh sebagai balasan dari pembunuhan yang dia lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsayyibuz zani, boleh dibunuh kalau dia muslim dengan alasan dia adalah seorang pezina muhson. Orang yang sudah bersuami, beristri atau pernah menikah lalu berzina, maka pemerintah Islam melakukan hukuman yaitu rajam, berarti dibunuh. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang murtad dari Islam, menggoncang, melepaskan ikatan keislamannya alias orang yang murtad. Ini yang dibolehkan untuk dibunuh, sebagaimana Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad sepeninggalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terdapat dalam hadis disebutkan 3, namun para ulama menambah
beberapa di antaranya orang-orang yang boleh dibunuh walaupun dia muslim. Di antaranya adalah para perampok. Ini boleh dibunuh. Kemarin sudah dibahas di Masjid Al-Ikhlas Suko tentang dosa-dosa besar di antaranya adalah merampok. Maka perampok ini hukumannya dibunuh oleh pemerintah muslim kalau ada yang membuat onar, merusak, melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Kemudian juga yang dibolehkan adalah dukun, dan pernah di zaman Khalifah Umar dibunuh 3 orang dukun kalau memang terbukti dia dukun, apalagi dukunnya itu sampai melakukan pembunuhan kepada orang lain. Ini diantaranya orang-orang yang dibolehkan dalam Islam untuk dibunuh. Jadi perlu kita rinci bahwa secara asal manusia itu gak boleh dibunuh. Kemudian dibolehkan dengan alasan-alasan tadi, alasan perang karena mereka juga memerangi, atau tadi yang disebutkan dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kiamat orang begitu mudah membunuh. Sampai tadi dinyatakan orang yang membunuh dia tidak tahu lah kenapa saya ini membunuh orang ini. Sebaliknya orang yang dibunuh juga tidak tahu. Dan para ulama membahasnya bahwa di antara tanda kiamat itu kalau sudah terjadi pembunuhan dan orang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang dekat. Ada orang membunuh tetangganya, ada orang membunuh temannya, ada orang membunuh istrinya, membunuh suaminya, membunuh, bahkan na'udzubillah ada orang yang membunuh anaknya dan juga membunuh orang tuanya. Sudah luar biasa. Bukan orang-orang yang jauh hubungan kekeluarganya, tapi orang yang dekat hubungannya dengan dia bunuh. Orang-orang yang seharusnya dicintai, dimuliakan, tapi dia bunuh. Pada hari ini banyak. Kemudian juga di antara tanda kiamat itu adalah orang begitu mudah melakukan pembunuhan hanya gara-gara urusan yang kecil. Coba orang banyak sekali, ya Allah, kalau kita perhatikan sampai sudah hal yang seolah hal yang biasa, pemberitaan tentang pembunuhan. Begitu mudahnya orang membunuh hanya gara-gara rebutan lahan parkir, saling bunuh. Bahkan ada berita beberapa waktu yang lalu, seorang laki-laki dengan anaknya membunuh tetangganya gara-gara saingan dagang, yaitu punya toko jualan peracangan, kemudian di depannya ada yang jualan juga, terjadi pertengkaran, percekcokan, hanya saling bunuh. Hanya hal-hal yang kecil yang sebenarnya tidak ada nilainya dibandingkan dengan nyawa manusia. Dan hari ini begitu banyak, mudah sekali orang membunuh. Bahkan dijelaskan juga di sini, apalagi dengan ditemukannya teknologi militer, ditemukannya senjata-senjata pemusnah massal, sekali bunuh ribuan nyawa melayang. Coba kalau kita lihat ditemukannya bom atom atau nuklir sekali meledak, seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki tahun 45. Hanya 1 butir Pak dijatuhkan di Hiroshima, 1 butir di Nagasaki. Butirnya besar tapi 1 ton kurang lebih bom nuklir dijatuhkan di tengah-tengah penduduk yang padat. Begitu meledak udah habis semua yang ada di situ, dan yang radius begitu jauh, bahkan sampai ratusan ribu dalam hitungan detik orang mati, seperti tidak berharga, seperti seseorang yang membasmi rayap atau membasmi semut di rumahnya dengan baygon serot gitu atau dengan dibakar. Jadi nyawa orang sangat tidak bernilai pada hari-hari ini dan hari-hari kemudian. Maka kalau kita sudah menjumpai, dan memang faktanya kita menjumpai banyak sekali orang yang membunuh dengan alasan-alasan yang sangat remeh sekali, maka ini adalah tanda-tanda kiamat. Dan perlu kita garis bawahi bahwa Rasulullah menyatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Dia muslim. Dalam hadis yang lain, idzal taqal muslimaini atau idzal taqal muslimani bisayfihima. Kalau ada 2 orang muslim masing-masing membawa pedang untuk saling membunuh,
Satunya muslim, yang satunya muslim bawa pedang, bawa celurit atau senjata tajam atau senjata yang lainnya untuk membunuh. Lalu kedua-duanya saling berhadapan dan saling berduel. Maka Rasulullah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Mungkin ada pertanyaan, kalau yang membunuh wajar, dia pelakunya, maka wajar kalau dia masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Dia sudah dibunuh masuk neraka pula. Seolah-olah tidak adil. Kenapa bisa terjadi demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian? Jawabannya adalah karena yang dibunuh sebenarnya dia sudah niat membunuh, tapi keduluan. Ini dalam bab tentang niat, betapa Islam memandang penting sebuah niat. Walaupun lahiriahnya, faktanya dia yang dibunuh, tapi yang Allah lihat niatnya. Dua-duanya niat membunuh lawannya. Hanya saja karena kalah, dia terbunuh. Seandainya dia itu menang, pasti dia yang membunuh. Maka dua-duanya al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh, ini dua-duanya masuk neraka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam urusan nyawa ini karena penyesalannya akan panjang. Ketika seseorang dibunuh, maka berapa banyak dari keluarganya yang mengalami kesulitan. Dia meninggalkan anak istrinya, meninggalkan ya semuanya gara-gara dibunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim harus berpikir jauh tentang pembunuhan. Jangan sampai kita jadi seorang pembunuh. Maka jenis-jenis pembunuhan apapun dengan tanpa alasan yang dibenarkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada faktanya pada hari ini begitu banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan. Inilah diantara tanda-tanda kiamat, dan kita sebagai umat Islam adalah umat yang penuh kasih sayang. Di akhir bab ini ada beberapa hadis, saya ambil salah satunya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa dalam Musnad Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa 'alaiha fil akhirah 'adzabun, innama 'adzabuha fid dunya al-qatlu wal balabil wal zalazil." Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Rasulullah, umatku adalah umat yang dikasihi, umat yang disayangi. Maka mereka di akhirat tidak akan mendapatkan azab. Artinya kalau kita seorang muslim yang benar-benar keislamannya, seorang mukmin yang benar keimanannya, seorang ahlu tauhid, maka kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diazab. Ya. Karena apa? Inna adzabuha innama adzabuha fid dunya. Adapun orang-orang muslim, siksaannya adalah berupa ujian di dunia, yaitu adanya pembunuhan, bencana-bencana, gempa bumi dan lain-lainnya. Ini adalah ujian yang diterima oleh seorang muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan catatan ini adalah benar-benar umatnya Rasulullah. Orang beriman dan berislam dengan keimanan dan keislaman yang benar, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun akan tetap mendapatkan ujian di dunia dengan banyaknya pembunuhan, gempa bumi dan juga bencana-bencana yang lainnya. Dan perlu dijelaskan bahwa bukan berarti kalau begitu saya jadi umat Islam saja tidak akan disiksa, berarti lolos. Ya. Sekali lagi di sini dikatakan inna ummati, umatku. Umatku itu adalah orang yang benar dalam keagamaannya, dalam keislamannya. Karena banyak orang yang memang bagian dari umat Rasulullah SAW tapi tidak benar agamanya. Dia masih melakukan banyak sekali kesyirikan, ya, dan juga melakukan dosa-dosa besar. Berarti sebenarnya belum selayaknya disebut umat yang dikasihi dan umatnya Rasulullah kalau tidak mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan salah paham nanti, wah kalau begitu pokoknya Islam pasti tidak akan diazab.
Ini perlu dirinci bahwa seorang muslim kalau dia melakukan dosa, kita bagi dua. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa selain syirik. Kalau orang mengaku muslim berbuat syirik atau berbuat dosa yang lain, lalu dia taubat dengan sebenar-benar taubat, dengan taubatan nasuha, maka Allah ampuni semuanya. Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuk dosa syirik kalau bertaubat. Nah, kemudian kalau dia muslim, dia berbuat syirik tapi belum bertaubat, maka Allah tidak akan ampuni. Di akhirat tidak akan ada maaf sama sekali kalau dia berbuat syirik dan belum bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Ini maksudnya adalah orang yang belum sempat taubat. Bagaimana kalau dia muslim melakukan dosa besar selain syirik belum taubat? Maka ada dua kemungkinan. Allah ampuni atau Allah siksa dulu sementara waktu di neraka lalu dimasukkan ke surga. Jadi ada orang salah paham, wah kalau syirik itu tidak akan pernah diampuni. Kata siapa? Semua dosa kalau taubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah kalau orangnya tidak taubat, karena dosa lain walaupun belum taubat ada kemungkinan dari kasih sayang Allah, oh dia muslim, dia berdosa akan diampuni. Tapi kemungkinan lainnya adalah akan disiksa di dalam neraka sesuai dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu yang dimaksud dalam hadis ini, umatku adalah umat yang dikasihi, dia tidak akan diazab di akhirat, adalah umat Rasulullah yang mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya selalu taat kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat. Maka walaupun orang itu taat kepada Allah, dia muslim, di dunia ini akan diuji dengan banyaknya pembunuhan, banyaknya bencana alam, termasuk gempa bumi dan lain-lainnya. Tapi di akhirat seorang muslim akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian tanda kiamat nomor 22, yaitu banyaknya pembunuhan di tengah-tengah umat manusia. Dan pada hari ini bahkan di kurun-kurun sebelumnya pembunuhan sudah sangat banyak terjadi dan semakin hari semakin besar, bahkan nyawa orang seperti seekor lalat yang tidak berharga. Maka kita hendaknya sadar bahwa kiamat sudah sangat dekat dengan munculnya tanda yang satu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, tetap membimbing kita di atas kebenaran hingga kematian mendatangi kita, dan semoga kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.